Di dunia One Piece, ada keadilan yang membakar, ada keadilan yang menahan diri, dan ada keadilan yang tidak pernah benar-benar menjelaskan apapun. Dialah Borsalino, yang dikenal sebagai Kizaru, seorang admiral dengan kekuatan cahaya, elemen tercepat di alam semesta. Namun justru dimiliki oleh sosok yang paling lambat dalam bersikap. Ia berbicara santai di tengah perang, tersenyum tipis saat nyawa dipertaruhkan, dan bergerak secepat kilat tanpa pernah menunjukkan emosi. Kizaru bukanlah sosok yang marah seperti Akainu, bukan pula sosok yang ragu seperti Aokiji. Ia hanya menjalankan perintah tanpa bertanya apakah perintah itu benar atau salah. Dan justru disitulah letak bahayanya. Karena ketika kekuatan sebesar cahaya digunakan tanpa keyakinan, tanpa kebencian, dan tanpa belas kasihan, yang tersisa hanyalah kepatuhan murni. Hari ini kita akan membahas Kizaru, admiral yang bergerak paling cepat, namun mungkin yang paling sulit ditebak arah keadilannya. Dan inilah the story behind Kizaru Borsalino. Tidak semua orang menjadi dingin karena trauma, sebagian justru menjadi dingin karena terlalu lama hidup di bawah sistem. Borsalino tumbuh di dunia yang tidak memberinya banyak pilihan. Bajak laut ada di mana-mana, ketidakadilan terjadi setiap hari. Dan orang-orang kecil belajar satu hal sejak dini. Bertanya terlalu banyak hanya akan mempercepat kehancuran. Berbeda dengan Sakazuki yang dibentuk oleh amarah, dan berbeda pula dengan Kuzan yang tumbuh bersama keraguan. Borsalino belajar untuk menjaga jarak dari semuanya. Ia tidak terlalu percaya pada kebaikan, tapi juga tidak percaya bahwa kejahatan bisa benar-benar dihapus. Baginya, dunia adalah mesin besar yang terus berjalan, dan tugas manusia hanyalah menjadi bagian yang tidak rusak. Ketika ia bergabung dengan Angkatan Laut, Borsalino tidak membawa idealisme. Ia membawa sikap. Lakukan tugas, jangan menonjol, jangan bertanya. Sistem sudah ada sebelum dirinya, dan akan tetap ada setelah dirinya pergi. Buah iblis Pika-Pika no Mi jatuh ke tangan yang tepat, atau mungkin yang paling berbahaya. Cahaya adalah kekuatan tercepat, namun juga paling tak tersentuh. Dengan kecepatan nyaris instan, Kizaru bergerak tanpa peringatan. Serangannya datang lebih dulu daripada rasa takut. Bagi sebagian besar lawan, melawan Kizaru berarti bahkan tidak sempat menyadari bahwa mereka kalah. Namun, kekuatan sejatinya bukan pada kecepatan, melainkan pada ketenangannya. Di Marineford, ketika dunia berguncang oleh gempa Whitebird, Kizaru tetap berbicara dengan nada santai. Saat peluru dan pedang berterbangan, ia bergerak seolah tidak ada yang mendesak. Marco, Jozu, bahkan Whitebird sendiri. Kizaru menghadapi mereka tanpa pernah terlihat terburu-buru. Tidak ada kemarahan, tidak ada dorongan membuktikan diri, hanya efisiensi dingin. Inilah yang membuat Kizaru berbeda dari admiral lain. Akainu menghukum, Aokiji menahan, Kizaru menjalankan. Ia tidak mempertanyakan apakah perintah itu kejam. Ia tidak mencoba mencari makna lebih dalam. Selama perintah datang dari sistem, ia akan bergerak cepat, tepat, tanpa penyesalan. Namun justru di sanalah letak bahaya Kizaru, karena ketika seseorang dengan kekuatan sebesar cahaya memilih untuk tidak berpihak pada apapun, ia akhirnya berpihak pada siapapun yang memegang kendali. Kizaru bukan sosok yang membenci kebebasan, namun ia juga tidak akan melindunginya jika diperintah sebaliknya. Ia bukan monster, tetapi ia juga bukan pelindung harapan. Ia adalah cermin dari sistem itu sendiri, kuat, efisien, dan kosong secara moral. Ketika era baru bajak laut muncul, ketika generasi muda mulai mengguncang dunia, Kizaru tetap berdiri di posisinya. Tidak berubah, tidak berkembang, tidak runtuh. Dan mungkin itulah kekuatannya. Atau mungkin pula itulah kelemahannya. Karena cahaya memang bergerak paling cepat, tetapi tanpa arah. Ia hanya akan terus memantul, mengikuti permukaan apapun yang mengendalikannya. Jika Akainu adalah api keyakinan, dan Aokiji adalah es keraguan, maka Kizaru adalah cahaya kepatuhan. Ia tidak pernah bertanya kemana dunia akan pergi. Ia hanya memastikan bahwa ia sampai di sana lebih dulu daripada siapapun. Pada akhirnya, Kizaru mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar tidak selalu lahir dari niat baik, melainkan dari ketiadaan sikap. Ia tidak memilih jalan keadilan dengan api, tidak pula mempertahankan dunia dengan es. Ia memilih untuk berjalan sebagai cahaya, cepat, netral, dan patuh. Namun, dunia tidak selalu membutuhkan kecepatan. Terkadang, dunia membutuhkan keberanian untuk berkata tidak. Dan disitulah pertanyaan tentang Kizaru muncul.
melainkan tentang untuk siapa kekuatan itu digunakan. Karena ketika cahaya hanya bergerak mengikuti perintah, ia tidak lagi menerangi. Ia hanya menyingkap kehancuran dengan lebih jelas. Kizaru bukan penjahat, ia juga bukan pahlawan. Ia adalah simbol dari sistem yang berjalan tanpa nurani. Dan mungkin di dunia yang penuh kekerasan dan kepentingan, sosok seperti Kizaru adalah yang paling berbahaya. Bukan karena kebenciannya, melainkan karena ia tidak pernah berhenti untuk peduli. Dan itulah Kizaru Borsalino, Admiral. Terima kasih.